LKP Pasopati, menyajikan bahan ajar mekanik otomotif sepeda motor, meliputi sistem kerja dan perawatan motor konvensional hingga motor teknologi terkini. LKP Pasopati memberikan pendidikan dan pelatihan dengan perlengkapan serta peralatan modern untuk menunjang program pelatihan yang kredibel dan kompeten. Prinsip kerja dari mesin patah, di mana nanti ada beberapa langkah ya. Langkah pertama penghisapan, langkah kedua kompresi, langkah ketiga kerja usaha, dan langkah keempat pembuangan. Berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau mesin jalan atau mesin bergerak itu magnet berputar ke depan ya, arah panahnya ke depan atau berlawanan arah jarum jam. Kalau huruf F itu tanda munculnya pengapian, kemudian kalau huruf T artinya timing dari mesin. Pertama itu bersamaan dengan kerja dari karburator, di mana nanti pada saat mesin mulai bergerak, tepatnya itu di piston dari TMA menuju ke TMB ya. Pada saat mulai bergerak mesin ya, katup in itu yang bagian atas ini mulai membuka. Sebelum piston mencapai TMB penuh ya, katup X membuka sedikit. Pada saat piston mulai bergerak itu dia akan bergerak ke dalam, itu menekan. Untuk kerja dari karburator, jadi saya perkenalkan dulu untuk lubang venturi ya. Ini venturi slow jet, ini venturi needle jet, dan bagian dalam sana adalah jarum skip. Jadi semua pekerjaan itu berawal dari tahap pertama. Piston akan bergerak dari TMA menuju TMB. Pada saat katup mulai membuka, bersamaan itu pula udara yang terhisap masuk oleh mesin. Setelah udara terhisap masuk melalui lubang venturi slow jet, maka udara akan menekan setelah penampung bahan bakar yang ada di mangkok itu terisi. Untuk yang bagian paling dalam itu penghubung antara gigi yang ada di komponen pompa dengan stud ya, atau pen yang panjang yang terhubung di bagian gear kiri. Itu terhubung dengan chain sprocket atau rantai keteng kalau di bahasa bengkel ya. Oli yang sudah tadi disaring nanti akan dialirkan, jadi nanti dia akan mengalirkan head cylinder hanya untuk melumasi bagian katup, kemudian noken as dan templar pada bagian head. Kan cairan oli ya, tuangkan sebelah atau sebagian saja. Kita coba putar pakai obeng ya, pakai obeng ini min. Kita coba putar. Nanti cairan oli tersebut akan berpindah luapannya. Dia akan meluap ke sebelah, maka artinya pompa oli gearnya itu masih benar di bagian yang langsung terhubung mesin. Untuk penyetelan katup in ya, kita pastikan tak kedua TMA penuh, di mana kedua katup in dan X atau atas dan bawah itu tidak bekerja atau tidak menekan sama sekali. Kemudian magnet menunjukkan pada tanda T. Setelah sudah melakukan hal tadi, pemastian timing, maka kita kendorkan dulu. Di sini ada dua ya, ada mur dan di sini ada. Jadi yang kita setel adalah jarak antara baut ini dan yang ujung menuju batang katup. Kita masukkan filler ya, disesuaikan ukurannya. Kalau memang untuk bebek sekelas 100 cc itu bisa pakai 0,05 atau 0,06 mm. Tapi kalau matic nanti tinggal menyesuaikan, bisa pakai 0,25 atau 0,12. Sudah masuk, kita putar yang tengah ini yang kecil ya, sampai penuh, kenceng dengan tangan ya, putar dengan tangan set, baru kita kencangkan yang murnya sebagai pengunci. Biarkan saja alatnya menggantung dan kita ambil untuk penahan ya, ini pakainya kunci katup, jadi ini nahan, yang bagian tengah ini nahan. Tata letak dari komponen full injeksi ya, itu masing-masing sensor. Yang pertama itu di full pump, ini namanya full pump ya, yang tugasnya memompakan bahan bakar dari tangki menuju ke injektor ya. ECM ya, ini letak dari ECM itu biasanya kalau matic itu di bagian samping ya. Dan ini solenoid ya, atau cuk otomatis dari injeksi. Sensor TP bagian bawah, ini injektor ya, berfungsi sebagai
alat menyemprotkan bensin menuju ke ruang bakar. Sensor EOT. Ini soketnya berfungsi mendeteksi suhu mesin. Kita akan membersihkan untuk bagian rumah kulinya. Fungsi yang paling utama agar bisa menggerakkan rumahnya. Rumah kopling ini ada giginya, namanya gigi primer. Nah, gigi primer ini juga akan menggerakkan rumah kopling sentrifuga. Ini akan memisah ya, adanya gaya kejut ya. Nah, diperoleh dari tekanan plat yang ada penghubung di bak kopling. ECM itu ada dua jenis. Ini ECM yang masih tipe lama ya. Kalau di Matic biasanya ini yang starternya masih kasar, yang halus. Kalau ini yang baru, tipe baru ya. Jadi yang dipakai untuk starter halus atau biasa disebut ACG ya, sistem ACG. Ini ada penggabungan antara ECM dan regulator. Ini satu paket ya, termasuk motor ini ya, ISP namanya. Throttle body ya, ini sebagai salah satu bahan bahwa throttle unit ini ya, itu ada sensor solenoid, kerjanya sebagai cuk otomatis. Kemudian di sini ada sensor TP ya, untuk mendeteksi sudut bukaan arus yang telah di on oleh kontak ya, itu akan masuk ke ECM. Kemudian ECM akan memerintahkan ya, atau mengaliri arus kepada injektor dan sensor-sensor yang lain, termasuk full pump atau pompa bahan bakar. Tuangkan cairan pembersih yang sudah kita buat, kita buka tutup ventilnya, kemudian kita pompa menggunakan pompa lipat bisa. Lanjut untuk proses penggunaan, kita koneksikan tabung infus injection tool ya, masuk kepada selang, kita sambungkan dan kita buka kerannya. Setelah itu kita siapkan juga HIDS untuk menyetabilkan stasionernya. Di kedipan ini nanti cara menghitungnya seperti apa kita jelaskan. Yang berawal dari on kontak ya, on kontak di sini. Pertama lampu nyala itu jangan dihitung. Nah, mulai ini satu, agak lama ya. Jadi ada kedipan panjang satu kali dan ada kedipan pendek dua kali. Itu artinya kedipan panjang nilainya 10, kedipan pendek nilainya 1. Yang pertama untuk DLC, tancapkan konektornya kepada DLC ya. Kita on kontak setelah tertancap ya, on kontak, lepas soketnya dan pasang kembali. Tanda keberhasilan ditandai dengan lampu indikator pada mil berkedip terus menerus, tidak ada set atau format menggunakan HIDS ya. Off kontak, kemudian konektornya kita masukkan HIDS nya. Kita on kontak agar alat membaca terlebih dahulu. Kita pilih tipe motornya, lihat petunjuk arah yang kecil ini, gerak dan RI, kita pilih enter. Ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada parameter, yaitu langsung masuk ke bagian RPM dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat DTC yang tersimpan, artinya ada pembacaan kerusakan yang tersimpan ya. Kita arahkan panah yang kecil ini pakai arah bawah. Di sini ada penerjemahan ya. Kodenya 12. Tampilannya berubah jadi data dan spesial pan. Kita pilih ke data. Suruh lagi untuk matikan kontak. Dan kontak, kemudian pencet N, kemudian pencet ya. Tampilan berubah.
bacaan data ya. Di sini ada throttle angle, yaitu untuk mendeteksi sudut bukaan throttle-nya atau gasnya, tuas gas ya.